Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi Bapak atau Ibu yang sedang menonton video saya ini. Perkenalkan nama saya Rosmawati dengan NPM 2241133 dari kelas 6 NNNI. Di sini saya akan mempresentasikan statistika penelitian, yaitu bagaimana cara membuat data dari statistika penelitian untuk artikel saya ini. Dimulai dari judul saya yang pertama sini, yaitu analisis pengaruh brand image, service quality, social media quality, dan price perception terhadap purchase intention just tip pada generasi Z melalui media trust. Berikut adalah terdapat kerangka penelitian saya, yaitu ada hipotesis 1 hingga hipotesis 9. Sebelumnya saya telah mengumpulkan data melalui Google Form dan total data yang saya peroleh yaitu sebagai berikut di Excel saya. Berikut adalah kumpulan data yang telah saya kumpulkan selama kurang lebih 3-4 bulan. Di sini yang pertama-tama saya akan membahas mengenai cara membuat data demografi statistik. Dimulai dari aplikasi SPSS. Di sini kita akan langsung memulai dengan new dataset. Nah, di sini udah ada. Kita kembali ke data sini. Karena kita akan membuat data demografi, maka yang tidak diperlukan seperti timestamp dan email, pernyataan screening ini saya akan hapus saja. Segini saja kita save. Di sini kita langsung import saja data kita. Excel. Kita tekan OK. Nah, berikut data kita udah auto langsung masuk ke SPSS berikut. Lihatnya kita membukanya lewat frekuensi berikut. Kita coba dulu kalau dari sini kita masukin satu persatu yang akan kita buat. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini, yaitu frekuensi, persentase, kali persentase akumulatif persennya. Tetapi di sini kan dia dibagi-bagi nih. Misalnya seperti jenis kelamin, usia, domisili, itu kan dipisah-pisah. Oke. Kalau saya akan buat di yang tadi, Pak. Kita kembali lagi ke yang tadi. Kita kembali ke sini. Kita coba yang tabel. Saya biasanya lewat sini. Di tabel ini kita buat dulu semuanya. Kita tarik ke sebelah sini. Kita ke summary statistik, kita tekan persentasenya biar muncul nanti angka persentasenya. Apply to selection, close. Di sini udah muncul persentasenya nih. Oke. Lalu kita akan mau nambahin totalannya. Karena kita butuh setiap totalan di bawah setiap variabel berikut. Apply. Nih, sini udah muncul totalannya di sebelah sini. Kita oke. Nah, ini versi yang gabung semua langsung. Ini kita klik 2 kali, kita ubah judul-judulnya. Presentasi. Oke, selesai kita close. Ini berubah. Kita klik sebelah kanan. Kita export saja. Export ke oke. Terus kita buka di sini statistika tadi. Uji data 1. Oke, nih berikut data tabelnya. Ini kita tinggal ubah warnanya jadi putih. Oke, berikut data demografis yang melalui SPSS sudah jadi. Next kita lanjut ke data Smart PLS. Jika kita mau hitung data di Smart PLS, kita hapus dulu data demografi berikut. Kita buka Smart PLS. Kita langsung aja new project. Di sini kita ketik UAS Seminar Management. Oke. Nah, sini kita double klik import. Data Excel sebelumnya itu kita harus save dengan format CSV untuk bisa dapat import ke dalam Smart PLS. Ini UAS Seminar Management. Save. Berikut, nah datanya udah muncul nih. Oke. Lalu kita akan balik ke sini. Kita harus membuat modelnya. Modelnya kita buat dulu satu-satu sesuai dengan variabel per variabel masing-masing. Di sini saya harus ganti rename terlebih dahulu. BI itu ada kita tarik dari image ke trust. Hipotesis pertama, service quality ke trust. Hipotesis kedua, sosial media ke trust. Hipotesis ketiga, price perception ke trust. Hipotesis keempat dan hipotesis kelima itu trust ke purchase intention. Oke, berikut dia udah berubah nih warnanya. Kita select lagi. Lanjut kita akan calculate dengan PLS algoritma. Langsung saja kita start calculation. Nah, datanya sudah muncul. Yang pertama akan kita uji dulu VIF. Di sini kita akan langsung memilih collinearity statistik, yaitu VIF. Jika semua data yang berada di bawah
angka 5, berarti maka tidak ada common method bias yang terjadi. Di sini kita boleh Excel format, kita copy terlebih dahulu, kita akan lanjut ke sini. Jadi saya langsung buat aja datanya di sini. Uji data VIF. VIF kita akan lanjut ke auto loading. Auto loading yaitu kita akan melihat di auto loading, kita akan di bawah ini. Baik, berikut ada hasil auto loadingsnya. Hasil auto loading itu kita harus lihat dari angka di atas 0,6 maka akan dinyatakan valid. Sedangkan jika di bawah 0,6 maka akan dilakukan penghapusan dan akan dilakukan pengujian ulang lagi. Di sini kita akan lihat di brand IMAX kedua, datanya 0,5, 95 kita catat dulu brand IMAX kedua. Selanjutnya ini hijau, ini masih bisa. Service quality 3, yaitu 0,588. Trust kedua, yaitu 0,573. Dan BI. Berhubung BI-nya semuanya merah, kita mungkin akan hapus 2 variabel langsung. Yang paling rendah selanjutnya itu ada BI keempat. Oke, maka kita balik lagi ke sini. Kita akan coba lakukan hapus. Yang tadi yaitu ada BI 2. Di pertama kita pindahin dulu ya di atas. B2, SQ3, kita hapus. T2, BI keempat. Nah, kita coba hitung ulang lagi. Ke auto loading. Oke, di sini ya brand IMAX-nya sudah hijau. Price, purchase intention-nya ada merah 1. Price ada merah 1. Merah, merah. Oke, berhubung dengan data saya menemukan satu artikel yang mendukung bahwa jika dia masih 0,6, kita masih bisa pakai data indikator tersebut. Jadi dianggap ini bisa dianggap valid. Kita save di sini. Auto loading. Oke, selanjutnya kita akan menguji data AVI. AVI kita akan lihat di sebelah sini, yaitu Construct Reliability and Validity. Di AVI ini berikut dia nilainya harus di atas 0,5 baru akan dinyatakan sebagai data yang valid. Kita lihat di sini ada 0,4 pada service quality, sisanya sudah di atas 0,5. Karena service quality-nya ada 0,4, maka kita balik lagi ke auto loading tersebut, kita lihat yang nilai paling rendah dari service quality, maka kita akan hapus. SQ2, service quality kedua, maka kita hapus service quality kedua. Kita hitung ulang lagi. Oke, dah. Di atas 0,5 semua. Oke, berarti udah valid. Kita balik ke sini, kita copy datanya. Nah, selanjutnya kita akan menguji tentang validitas diskriminan. Yang pertama itu ada cross-loading. Apa itu cross-loading? Cross-loading itu adalah untuk mengetahui apakah antara variabel itu menguji hubungan yang kuat. Syaratnya itu harus ada di atas 0,7. Jika di atas 0,7, maka akan dianggap memiliki hubungan yang kuat dan dianggap valid. Sini kita akan lihat di bagian kriteria diskriminan validity. Di sebelah sini di cross-loading. Di atas 0,7. Kita format Excel dulu. Kita copy di sini. Cross-loading. Ini kita warnai warna kuning. Tapi karena angkanya mendekati, maka menurut artikel pendukung, itu masih bisa dimasukkan. Selanjutnya kita menguji Vonnegut curl di sini. Di sini kita akan menguji Vonnegut curl. Nah, Vonnegut curl itu yaitu syaratnya adalah minimal di atas 0,7. Dan di sini kita lihat pada brand IMAX dia 0,7 dibanding yang di bawah. Yang ini harus lebih besar dibanding yang di bawahnya dan di sampingnya. Di price perception 0,711 lebih besar dibanding pada brand IMAX 0,545 dan di antara bawahnya dia masih lebih gede. Ini juga 0,747 lebih besar di antara sebelah kiri dan di bawahnya. 0,733 pada service quality lebih besar. 0,714 social media quality juga lebih besar. Dan terakhir trust. Berarti maka ini Vonnegut dinyatakan valid dan memenuhi kriterianya. Selanjutnya kita akan
menguji tentang ATMT. Di sini kita tinggal klik sebelah sini. Cara untuk menyatakan ATMT itu valid yaitu di bawah 0,9. Berikut kita lihat pada brand image di bawah 0,9, price perception juga purchase intention serta service quality dan social media rata-rata semua di bawah 0,9 maka akan dinyatakan valid. Sebenarnya HTMT ini juga untuk menguji apakah setiap variabel itu berbeda satu sama lainnya. Next, kita akan menguji reliabilitas. Nah, di reliabilitas ini yang akan kita lihat yaitu ada pada Cronbach's alpha serta composite reliability. Di reliabilitas ini kita akan melihat apakah jawaban dari responden konsisten pada satu variabel atau pada satu indikator tersebut. Di sini Cronbach's alpha-nya kita copy terlebih dahulu. Ini uji reliability. Di sini, nilai pada Cronbach's alpha dan composite reliability harus di atas 0,6 maka baru akan dinyatakan sebagai valid dan konsisten. Yang di sini pada brand image ini di bawah 0,6, service quality di bawah 0,6. Dikarenakan terdapat dua variabel yang berada di bawah 0,6, maka bisa dinyatakan bahwa dua variabel tersebut terdapat pertanyaan yang tidak bisa dipercaya atau tidak reliable pada jawabannya. Selanjutnya kita akan menguji analisis inner model. Di sini inner model kita akan kembali ke awal model kita dan kita akan hitung ulang. Tetapi kali ini kita akan menggunakan bootstrapping. Bootstrapping di sini subsampelnya kita jadikan 1000. Kemudian complete bootstrapping, kita start. Oke, hasilnya sudah keluar. Berikut hasilnya sudah keluar, maka kita akan langsung untuk ke sini part coefficient. Di sini kita akan menguji hipotesis kita, yaitu dari hipotesis pertama hingga hipotesis kelima. Ini berikut ada nih, dari index apakah berpengaruh ke trust, price perception berpengaruh ke trust, service quality ke trust, social media quality ke trust, dan trust ke purchase intention. Di sini, hipotesis dinyatakan signifikan positif apabila nilai pada T statistik dan p-value berikut memenuhi kriteria, yaitu di atas pada T statistik yaitu di atas 1,96, pada p-value yaitu di atas 0,05. Kita langsung aja kita format sebelah sini. Yang kita lihat hanya T sama ini. R1 yaitu BI pengaruh ke trust. Kita bisa lihat brand image apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap trust. Jadi sebelumnya telah saya katakan jika T statistik di atas 1,96 maka dinyatakan signifikan positif. Pada p-value di atas 0,05 maka dinyatakan positif. Di bawah 0,05. Jika kita lihat nih maka hipotesis tersebut terbukti. Karena sebelumnya saya di artikel saya hipotesis saya itu berpengaruh signifikan positif, maka di sini terbukti karena contohnya mungkin seperti brand image pada merek-merek yang terkenal, seperti kalau misalnya dalam kosmetik itu ada Dior, ada YSL. Nah, itu kalau brand image-nya udah terkenal bagus, maka pada para konsumen pun akan menaruh kepercayaan terhadap barang produk tersebut dan akan memiliki minat membelinya. Selanjutnya kita lanjut ke hipotesis kedua, yaitu hipotesis kedua yaitu ada service quality berpengaruh pada trust. Di sini urutannya berada di sebelah sini. Nah, pada service quality, T statistiknya berada di atas 1,96 dan berada di bawah 0,05 ya, di mana p-value-nya tersebut 0, maka bisa dibilang H2 terbukti. Karena jika sebuah service quality dari seorang misalnya penjaga toko, pemilik toko itu bagus terhadap konsumen, maka konsumen pun akan memiliki kepercayaan untuk kembali kepada membeli di toko tersebut. Selanjutnya itu ada hipotesis ketiga, yaitu sosial media SMQ berpengaruh terhadap trust. Ini H3 pun terbukti karena statistiknya di atas 1,9 dan p-value-nya berada di bawah 0,05. Di mana dalam bidang just tip yang telah saya teliti berikut ini, sosial media itu berpengaruh karena kita biasa kalau beli just tip itu kan by online semua. Dan media sosial itu sangat mendorong dan berperan penting dalam untuk
proses belanja just tip berikut, maka dinyatakan positif. Selanjutnya ada hipotesis keempat. Hipotesis keempat yaitu price perception terhadap trust. Price perception terhadap trust yaitu sama, yaitu berpengaruh positif terhadap konsumen. Karena di mana-mana konsumen pasti akan menginginkan harga yang murah dan tentu dengan kualitas yang bagus. Maka, jika harga suatu produk tersebut masih terjangkau, maka konsumen akan menimbulkan rasa terpercaya untuk membelinya. Hipotesis kelima, yaitu trust pengaruh pada purchase intention. Di mana kita lihat hasilnya yaitu terbukti positif. Selanjutnya kita lihat, kita akan membahas mengenai indirect effect. Indirect effect yaitu untuk menguji hipotesis mediasi. Berikut, sama seperti tadi pada t-stat kita hanya melihat data t-statistik dan p-value. Pada t-statistik jika di atas 1,96 maka akan dinyatakan positif, sedangkan pada p-value di bawah 0,05 maka akan dinyatakan bersignifikan positif. Di sini kita melihat semuanya bahwa semuanya adalah bersignifikan positif ya. Maka sini ada hipotesis ke-6. Hipotesis ke-6 yaitu brand image berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention melalui mediasi trust. Di sini p-value kita lihat. Selanjutnya pada hipotesis ke-7. Hipotesis ke-7 itu pada service quality. Di mana hasilnya sama, yaitu berpengaruh signifikan di mana trust mampu memediasikan antara service quality terhadap purchase intention. And next kita lanjut hipotesis ke-8. Hipotesis ke-8 yaitu sosial media sama. Karena sosial media di sini itu di atas 1,96 dan di bawah 0,05. Lanjut harus. Hipotesis terakhir yaitu hipotesis ke-9 yaitu price perception berpengaruh positif dan mampu memediasi antara price perception dan trust mampu memediasi antara price perception terhadap purchase intention. Ini sama. Oke, kita lanjut ke uji data selanjutnya. Selanjutnya kita akan menguji data R-square, yaitu untuk melihat korelasi antara variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen. Oke, kita akan lihat pada data variabel purchase intention. Di sini yang harus kita perhatiin yaitu hanya pada sampel mean. Pada sampel mean jika dia di bawah 0,25 maka dikatakan lemah, sedangkan di antara 0,25 hingga 0,5 dikatakan sebagai moderat, dan di atas 0,5 maka akan dikatakan kuat. Di sini purchase intention-nya di antara 0,25 hingga 0,5 akan dikatakan moderat, sedangkan trust di atas 0,5 akan dikatakan sebagai kuat. Next, kita akan melihat uji data SRMR, yaitu akan dinyatakan sebagai valid atau konsisten jika data yang terdapat berada di bawah 0,1. Di sini kita bisa melihat bahwa satu rate model, estimated modelnya yaitu ada di bawah 0,1, maka akan dinyatakan konsisten. Sebelumnya karena dikatakan kita harus juga export ke Excel, kita mungkin bisa dilihat dari sini. Sini ada kata export ke Excel, kita langsung start to export. Misalkan kita masukin ke sini, kita save, kita export dulu. Di sini dia export itu langsung semua hasil-hasil yang akan diekspornya itu. Nah, di sini ada Smart PLS report. Maka ini final result-nya kita bisa lihat di sini. Complete, di sini data-datanya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, atau apabila data saya ternyata yang saya katakan ada yang salah, mohon dibantu koreksi. Dan saya meminta saran dan perbaikan dari Bapak atau Ibu yang menonton video berikut ini. Sekian, terima kasih.